tahan dulu, jangan kemana-mana keluarga Jogja. Kenapa? Karena informasinya baru di awal, samar-samar begitu kan ya. Kalau TV-nya nggak samar-samar Pak Bu, ini aman ya. Jadi terlihat jelas begitu. Kita masih jalan-jalan di Joteng, Mojoteng Mriki. Dan tentu bersama dengan Ibu Lulu dan Pak Win yang hari ini akan kembali ngobrolin Stinus Jogja. Lanjut nih ke Pak Win nih, tadi belum selesai. Pak Win, jadi kalau anggapan orang Stinus Jogja ini hanya untuk mereka yang sudah kerja saja, itu salah. Salah. Oke, tapi memang ada dua reguler, ada dua kesempatan ada dua ya. kelas, ya. Betul. Pagi reguler dengan sore paralel. Yes. Gitu. Jadi buat yang sudah kerja, silahkan, rekomendasi banget ya kan, karena waktunya disesuaikan dengan kerjaan. Kegiatan ke masing-masing mahasiswa. Artinya kalau mereka memang fokusnya untuk bekerja, kemudian tidak sempat untuk kuliah, kita berikan kesempatan untuk kuliah sore hari. Tuh dia. Tahan dulu, Bu Lulu sekarang. Bu, ini dua prodi yang orang selalu kalau nanya ini prodinya apa dengan apa, dan satu lagi akreditasi. Nah itu dia. Monggo silakan Bu. Oke. Nah ini memang kita dari awal ya komitmen sekali ya untuk memenuhi kepercayaan masyarakat itu dengan akreditasi. Karena itu salah satu pedoman ya bagi masyarakat untuk memilih perguruan tinggi yang baik, itu adalah dari akreditasinya. Nah kita sudah untuk institusinya ya, Mas Anang itu sudah akreditasi B, sudah terakreditasi, dan untuk program studinya juga semua untuk program studi manajemen dan akuntansi juga sudah terakreditasi B, peringkat B Ban PT ya. Manajemen B, akuntansi B. Ini yang menjadi catatan. Jadi kalau sudah akreditasi itu sebenarnya udah menjadi gambaran, oh B kok gitu. Oke, dan itu nanti akan terakreditasi lagi kapan Bu? Maaf, biasanya per 4 tahun? Per 5 tahun. 5 tahun. Alhamdulillah kita masih jauh ya, masih paling cepat itu 2025. Oke, berarti baru saja ya, berarti gitu. Oke, ini adalah gambaran terkait dengan prodi. Bu, kita berbicara terkait dengan hal yang menjadi pembeda. Oke, Mas Anang, ya semua perguruan tinggi itu pasti ya harus memiliki keunggulan ya. Betul. Nah, salah satu yang kita unggulkan di Stinus Jogja ini adalah satu ya, lokasinya strategis. Iya benar, ya, masih di pusat kota. Ya, tengah kota, mudah untuk akses ke sana ya. Trans Jogja aja sampai di depan. Iya. Jadi depan langsung Trans Jogja. Setuju. Kemudian sarana dan prasarana ya, saya pikir sudah memenuhi standar nasional ya, dengan biaya yang terjangkau ya. Betul. Jadi memang kita memenuhi untuk masyarakat yang artinya kurang mampu juga ya untuk kuliah di Stinus. Saya rasa itu sudah cukup ya, biayanya sudah cukup terjangkau baik untuk yang mahasiswa sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi tempatnya strategis, terus sekali lagi biayanya terjangkau. Karena jujur kalau kita bicara COVID, ini pertimbangannya untuk sekolah aja mikir, sekolahnya besok aja lah gitu. Nah tahun ini sudah mulai, nanti Pak Win akan menjelaskan begitu sebenarnya. Artinya sekolah itu tetap kalau bisa dilanjutkan, pilih yang fakultasnya banyak peminatnya, artinya kesempatan kerjanya banyak, akreditasinya juga bagus, dan biayanya tetap terjangkau. Ini yang paling penting ya, ini menjadi catatan gitu. Kita ke Pak Win sekarang. Pak Win, tadi sudah ada gambaran akreditasinya sudah begitu, kemudian keunggulannya juga sudah, fasilitasnya juga sudah. Kaitannya dengan pertanyaan berikutnya nih Pak. Dosen nih Pak, saya mau nanya, dosen sebenarnya kalau untuk, maaf kan biasanya ada dosen tetap sama dosen terbang. Saya nggak tahu terbangnya kemana. Dosen tetap dengan dosen luar biasa. Itu. Atau istilahnya biasa di luar. Gitu. Pak, dosen tetapnya berapa sih Pak? Masing-masing prodi? Dosen tetapnya ada 14 ya. Banyak ya? 14 ya. Semuanya sudah S2 semua, minimal. Minimal sudah S2 semua, karena memang aturan Kemendikbud kan sekarang untuk S1 minimal S2. Dosennya. Seperti itu. Kemudian dosen sudah. Kemudian terkait dengan bentuk fasilitas. Salah satu tadi tempat sudah, biaya sudah. Nah ini berkaitan dengan beasiswa nih Pak. Konon katanya, saya mau menyampaikan nih, konon katanya ketika sekolah-sekolah yang memang baik seperti itu biasanya beasiswanya banyak loh. Nah ini berkaitan dengan Stinus. Ini saya mendapatkan informasi
beasiswanya tuh banyak banget. Manfaatkan sebenarnya. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Kebetulan kan sekarang ini di tahun ini ya lumayan dipercaya cukup banyak melalui namanya Kartu Indonesia Pintar. Jadi KIP kuliah, KIP kuliah. Itu kita kemarin di tahun 2020 ya, tahun ajaran 2020 kita dipercayai 66 kuota. Banyak ya? Iya, betul. Banyak. Ya. Yes, oke. Padahal tahun sebelumnya kita hanya 36 ya Bu ya. 36. Dua kali lipat ya. Artinya hampir 2 kali lah. Dua kalinya dari tahun sebelumnya. Artinya itu kepercayaan dari Kemendikbud melalui LL.Dikti Wilayah 5 Jogja kepada kami, kepada Stinus itu cukup bagus. Saya mau nanya dulu nih ke Ibu Lulu dan mungkin bisa ditanya Pak Win. Sebenarnya beasiswa itu akan bertambah atau mungkin akan diberikan beasiswa penuh seperti itu? Banyaknya maksudnya kuotanya gitu. Ini berdasarkan apa ya Bu ya? Apakah kampus mengajukan begitu atau apa begitu? Monggo. Oke, mungkin saya dulu ya. Jadi monggo Bu Lulu. Sebelum pandemi itu memang ada kriteria. Jadi harus minimal B akreditasinya. Tapi setelah beberapa tahun, 1-2 tahun terakhir ini, seperti pemerintah itu agak melonggarkan ya. Jadi kita diberikan, terutama yang pandemi ini, kemampuannya berapa ya untuk bisa. Jadi ditawarkan kuota. Dan juga banyak sekali bantuan dari pemerintah tahun ini selain KIP. Program KIP kuliah ya, itu juga ada program UKT. Apa itu Bu? Jadi program bantuan untuk SPP 1 semester. Luar biasa banget. Dan ini alhamdulillah berlanjut lagi. Kemarin 1 semester ganjil, baru ini tadi ditawarkan untuk semester genap. Bagi mahasiswa semester, kalau genap berarti semester 4, 6, 8. Oke. Ini ya yang mungkin kita tahu nih. Dan juga ada beasiswa yayasan loh. Apa yayasan ada? Iya, setiap semester tuh yang the best ya, yang IPK-nya tertinggi, per prodi berprestasi. Itu setiap angkatan, setiap program studi itu dapat beasiswa dari yayasan. Oke. Kalau kita berbicara Pak Win, ini beasiswa ini lebih ke 1 semester atau pokoknya gratis gitu? Ada nggak sih yang seperti itu? Masing-masing kan beda-beda ya. Artinya kalau yang untuk KIP kuliah memang setiap mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu dapat. Tetapi tetap nggak pakai kriteria ya. Artinya mahasiswa tersebut aktif kuliah, kemudian aktif di kemahasiswaan, ya, kemudian aktif di kampus itu sendiri. Kemudian bantuan KIP kuliah ini memang komitmennya dari pemerintah terhadap pendidikan ya. Ini yang kita tangkap juga. Yang pertama untuk KIP kuliah. Untuk yang kedua yang tentang prestasi tadi Mas Anang. Jadi untuk yang prestasi tadi memang mungkin bisa tidak setiap semester mahasiswa tersebut memperoleh beasiswa. Ya karena memang IP tertinggi itulah yang menjadi kuncinya. Kecuali ya mampu mempertahankan begitu kan. Betul ya, bisa terus-terusan kalau dia memang bisa mempertahankan IPK yang tinggi tersebut. Jadi beasiswa ini menjadi indikasi juga sebenarnya ya, begitu. Kita berbicara tentang kita sekarang mulai ada di tengah Covid. Artinya begini. Covid ini banyak diantaranya yang akhirnya untuk melanjutkan segan dan enggan begitu. Bagaimana dengan kondisi di Stinus sendiri? Mau silakan dari Pak Win dulu atau Bu Lulu begitu. Apakah mahasiswanya banyak yang akhirnya mungkin berhenti dulu sesaat begitu atau mereka tetap gitu menjalankan kuliahnya walaupun dengan keterbatasan gitu? Ya, alhamdulillah ya Pak Win ya gitu. Ya sedikit yang tidak berdampak ya karena kita terutama mahasiswa yang mendapat KIP kuliah itu kan yang ongoing sampai sekarang ini Mas Ana itu sudah 122 jumlahnya ya. Dan mereka itu sudah tidak memikir biaya. Kemudian juga dapat uang saku setiap bulan tuh 700.000. Jadi alhamdulillah ya mereka tidak terganggu. Kemudian mahasiswa yang bekerja yang terdampak COVID karena mungkin di PHK dirumahkan atau orang tuanya yang tidak bisa membiayai lagi, itu ada program bantuan tadi UKT itu. Jadi bebas satu semester tidak membayar SPP. Seperti itu. Oke, dari Pak Win. Kalau yang saya tahu nih, ini banyak mahasiswa dari Stinus Jogja terutama
Satu, ini adalah mahasiswa yang berprestasi. Jadi saya tuh heran ya ketika ke kampus itu tinggi-tingginya mas-mas tuh 182, 192, 190 gitu. Jadi saya merasa itu paling ceper. Ini Mas Anang ini memang jeli ya hal itu jeli itu. Ya. Betul tuh. Gimana Pak Win? Ya. Jadi untuk yang tadi mahasiswa kenapa tinggi-tinggi, yang perempuan juga yang tinggi-tinggi. Karena memang itu kita punya beasiswa untuk prestasi olahraga, Mas Anang. Oke, dan kenapa tinggi-tinggi olahraga apa gitu? Nah, ini olahraganya khusus voli. Kebetulan memang yang paling banyak voli, tapi untuk yang lain catur dan yang lainnya juga kita akan covering gitu. Oke, jadi banyak banget begitu. Dan kalau dibilang karena ini adalah kampus atlet begitu, bahkan kalau tidak salah punya yang sendiri ya, punya atlet-atlet yang mereka tergabung kalau dari pertandingan kadang-kadang sampai nggak diundang karena menang terus. Jadi memang dari lingkungan DIY itu memang disegani juga kita Polistinus itu sudah disegani. Pasti menang gitu kan ya? Paling enggak minimal lah dapat 3 lah. Iya kan, itu loh yang menjadi hal yang selalu diinginkan atau selalu diingat oleh Stinus Jogja begitu. Kita break dulu lagi. Pak, monggo silakan diujuk. Kita bakal balik lagi untuk Anda masih di Sang Aji TV Jogja, tentu di Joteng, Mojok, Teng Mriki, jangan kemana-mana. Monggo.